Arifna. Makasih banyak untuk kalian yang udah klik video ini. Semoga kalian suka dan bisa nonton video ini sampai akhir. Nah, di kesempatan kali ini aku bakal ngebahas tentang seorang time traveler. Jadi tuh ada seorang laki-laki yang dia tuh sakit terus koma. Di dalam komanya ini dia menjelajahi waktu. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja kita bahas. Check it out. Nah, jadi pada tahun 1900-an ada seorang profesor yang bernama Paul Amadeus Dienak. Nah, si profesor ini tinggal di Swiss. Pada tahun 1921, profesor ini terkena sebuah wabah dan akhirnya menyebabkan dia koma. Dan dia itu koma selama 1 tahun di sebuah rumah sakit di Jenewa. Setelah 1 tahun koma nih, akhirnya kan dia kebangun tuh. Pas dia kebangun, dia langsung ngambil buku diary, terus dia nulisin apa yang dia alami selama dia koma. Dia tuh sengaja nggak mau cerita ke orang-orang, cuma nulisin aja tuh di diary karena dia takut dianggap gila. Di dalam diarinya itu, Profesor Paul ini menuliskan bahwa dia masuk ke tubuh seseorang yang bernama Andrew Northman yang hidup di tahun 3906. Nah, Andrew ini adalah seorang fisikawan yang sedang mengalami koma juga karena kecelakaan. Di saat itu, rohnya Profesor Paul ini masuk ke dalam tubuhnya si Andrew. Itu Andrew ini sadar, keluarga Andrew ini pasti seneng banget kan. Tapi mereka tuh bingung, kenapa sih si Andrew ini kok ngomongnya bahasanya bukan bahasa yang biasanya, tapi menggunakan bahasa yang digunakan Paul pada tahun 1900-an. Selain itu, Andrew juga tuh nggak kenal sama anggota keluarganya atau orang-orang terdekatnya. Ya wajar sih ya nggak kenal, kan itu bukan Andrew, itu si Paul. Dan Andrew ini juga tuh terus-terusan terjaga selama beberapa hari. Ya gimana dong, mungkin dia bingung kali ya, si Paulnya tuh bingung ada di tubuh orang yang dia nggak kenal dan tiba-tiba ada di masa depan dikelilingi oleh orang-orang yang dia juga nggak kenal. Akhirnya anggota keluarga dari Andrew ini sadar bahwa ada jiwa orang lain di dalam tubuh Andrew. Dan mereka pun mulai menceritakan kepada Andrew alias si Paul ini bahwa banyak hal yang terjadi dalam 2000 tahun terakhir. Menurut orang-orang di masa depan ini, manusia di tahun 2000 sampai 2300, mereka itu berhadapan dengan masalah ekonomi, masalah lingkungan, kemudian orang-orang tuh hanya sibuk dengan bertahan hidup. Kelebihan penduduk juga menjadi masalah di tahun 2000 sampai 2300. Selain itu, manusia pada rentang tahun ini hanya sibuk mencari jati diri dan mereka itu kesadaran spiritualnya itu rendah. Nah, ini kan tahun yang memang sedang kita jalani saat ini. Apakah menurut kalian ini sama persis yang mereka deskripsikan dengan apa yang sedang kita jalani? Selanjutnya, menurut orang dari masa depan itu, bahwa pada tahun 2204, manusia mulai membentuk koloni di Mars, dan pada tahun itu ada sekitar 20 juta penduduk yang hidup di Mars. Tapi pada tahun 2265, sebuah bencana yang besar terjadi di Mars, dan akhirnya manusia kembali ke bumi dan tidak membentuk koloni lagi di planet Mars. Kemudian yang mengagetkan lagi, pada tahun 2309 terjadi Perang Dunia, di mana saat itu yang menjadi penyebab peperangan adalah rasisme. Dikatakan oleh orang-orang masa depan bahwa orang-orang berkulit kuning dan berkulit hitam dibinasakan semuanya. Nauzubillahiminzalik, semoga itu nggak benar-benar terjadi ya. Kemudian pada tahun 2396, manusia-manusia yang tersisa membuat sebuah asosiasi yang disebut dengan The Global Union of Nations. Orang-orang yang ada di dalam asosiasi itu adalah para pakar ilmuwan, kemanusiaan, dan juga teknologi. Dan mereka adalah orang-orang pilihan hasil voting dari setiap negara. Di tahun ini disebutkan bahwa manusia sudah tidak menggunakan mata uang lagi, tetapi manusia itu diperbolehkan untuk memiliki sumber daya yang ada untuk direlokasi. Kelebihan penduduk, ekonomi, dan lingkungan pun sudah nggak jadi masalah, itu semua masalahnya sudah teratasi. Karena udah tidak digunakan lagi mata uang, akhirnya manusia di zaman itu mereka semuanya sudah tidak bekerja secara aktif lagi, dan mereka mulai hidup secara sederhana. Tapi kehidupan masyarakat yang seperti ini ditentang oleh pemerintah global yang berbentuk totalitarianisme, dan akhirnya mereka tuh menentang hal ini baik secara langsung ataupun tidak langsung selama beberapa abad. Setelah 5 abad, akhirnya terjadi perubahan lagi di kehidupan masyarakat, di mana orang-orang dengan spiritual yang lemah didekatkan dengan kegelapan yang unik hingga tahun 3400. Aku nggak tahu sih maksud kegelapan yang unik di sini itu apa. Mungkin ada sekte-sekte atau apa kali ya yang berkembang di tahun itu.
Pada tahun 3382 muncul lagi kemampuan spiritual yang baru yang disebut dengan Direct Knowledge atau The Great Spiritual Light. Disebutkan pada tahun itu menjadi era mutasi dari otak manusia. Ya, aku sebenarnya agak bingung sih di bagian ini nih. Maksudnya tuh gimana era mutasi otak manusia tuh gimana maksudnya? Mungkin ada yang ngerti, boleh bantu jelasin di kolom komentar. Pada tahun 3400, The Global Union of Nations yang tadi dibentuk itu isinya udah bukan para ilmuwan dan ahli-ahli lagi. Akhirnya mereka membentuk sebuah asosiasi baru yang dinamakan Universal Creators. Pada saat itu, semua hal itu digratiskan, mulai dari rumah, pakaian, makanan, transportasi, semuanya gratis. Manusia di zaman itu cuman boleh bekerja selama 2 tahun, jadi mulai dari usia 17 sampai 19 tahun. Saat itu total manusia yang ada di bumi kurang dari 1 miliar orang. Tahun itu udah nggak ada lagi yang namanya standar teknologi dan materi untuk menentukan bahwa seseorang itu berhasil atau enggak di hidupnya. Nah, yang menentukan seseorang itu berprestasi atau berhasil adalah tingkat kematangan emosional dan mentalnya. Menurut orang-orang di masa depan juga, di kehidupan mereka saat itu ada spesies manusia baru yang disebut dengan Homo occidentalis navus. Nah, kalian buat yang tahu apa itu Homo occidentalis navus, boleh kali ya share juga di kolom komentar, karena aku juga sebenarnya masih kayak ngebayangin ini nih spesies manusia yang seperti apa. Orang-orang di masa depan ini mereka tuh nggak menceritakan tentang apa yang terjadi di tahun-tahun yang mungkin Paul itu masih hidup. Kan mereka mungkin mikirnya nanti suatu saat pasti rohnya Paul ini bakal balik lagi ke tubuhnya. Terus kalau mereka udah menceritakan apa yang terjadi di tahun-tahun saat Paul ini masih hidup, takutnya tuh Paul ngerubah sejarah gitu. Nah, mungkin di antara kalian ada juga yang mikir, kok cerita ini bisa sampai kesebar? Bukannya tadi si Paul itu nulis di buku diarinya doang, dan dia tuh nggak mau cerita ke siapa-siapa karena takut dianggap gila. Dan yang menyebarkan cerita ini memang bukan Paul, tapi muridnya yang bernama George Papahadzis. Nah, jadi saat Paul ini bangun dari komanya, dia memutuskan untuk pindah ke Yunani karena dia merasa di Yunani itu iklimnya lebih nyaman buat dia. Dia tinggal di sana dan mengajar di sebuah sekolah. Dia mengajar bahasa Prancis dan Jerman di sekolah tersebut. George adalah murid kesayangan dari Paul. Jadi tuh setelah 2 tahun tinggal di Yunani, Paul ini memutuskan untuk pindah lagi ke Italia. Nah, sebelum dia pindah, dia memberikan buku diarinya itu kepada George. Niat Paul ini memberikan buku diarinya kepada George ini sebenarnya untuk si George latihan aja sih, karena kan dia menulis diarinya dalam bahasa Jerman. Nah, dia pengen George ini mengartikan tulisannya itu ke dalam bahasa Yunani. Jadi untuk latihannya George aja lah gitu. George mengartikan diary tersebut selama 14 tahun. Lama banget kan? Itu mentranslate-nya tuh selama 14 tahun. Awalnya tuh George kira bahwa buku diary itu tuh cuma novel doang, tapi setelah dia baca-baca lagi, kok kayaknya ini bukan novel gitu. Kayak kejadian nyata yang dialami oleh gurunya. Dan sekarang diary tersebut sudah menjadi sebuah buku yang bisa kalian beli mungkin di Amazon dengan judul Chronicles of the Future. Paul sendiri pun sekarang sudah meninggal di tahun 1924 karena penyakit TBC. Oh ya, buku diary Paul ini baru mulai ditranslate oleh George di saat Paul ini sudah meninggal. Jadi dia mulai mentranslate itu dari tahun 1926 sampai tahun 1940. Nah, begitulah guys cerita kita hari ini mengenai time traveler. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Paul ini memang benar-benar mengalami perjalanan waktu selama dia koma? Atau mungkin ini cuma karangannya George aja supaya dia bisa dapat uang dan keuntungan? Atau mungkin bisa jadi itu emang novel kali ya? Atau mungkin bisa jadi juga nih, mungkin Paul itu asal tulis aja gitu, asal ngarang-ngarang aja tentang masa depan. Jadi kalian percaya yang mana? Dari manapun yang kalian percayai, aku cuma mau ngucapin makasih buat kalian yang udah nonton video aku sampai detik ini. Dan kayak biasa, kalau udah nonton sampai akhir, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan juga nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Oke, kalau gitu makasih banyak sekali lagi dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!